Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 38. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang monyong yang suka songong, suka nyolong, suka bengong dan sering onenong. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Gio dan Azka masih berdebat di atas rooftop. Azka pun lalu mengalihkan pembicaraan. Udahlah nggak usah dibahas lagi, nggak penting juga. Aku nggak mau mikirin apa-apa. Kalau memang kamu mau Naila, ya udah fokus saja ke sana. Sebagai saudara, aku pasti dukung. Gio pun lalu kembali senyum. Namun Azka malah terus berdiri kaku dan menatap tajam Gio pun jadi risih dan akhirnya tanya. Jadi serius sama Naila? Udah ngerencanain apa aja? Azka malah bertanya heran. Maksudnya? Nggak ngerencanain apa-apa. Emang harus? Gio pun lalu jawab. Astaga, dasar nggak pernah gaul sama cewek. Kalau begini, kamu butuh aku karena aku tahu gimana caranya nyenengin cewek. Jangan salah gini-gini, aku pakar percintaan. Azka malah senyum kecut dan tanya. Pakar? Kamu? Pakar apa? Naila saja nggak tertarik sama kamu, mau ngasih saya masukan. Gio pun jadi malu sendiri. Sementara itu Naila yang sedari tadi memperhatikan perdebatan dua saudara ketemu gede itu lalu bersandar di tembok sambil kemudian ngayal diajak Azka pergi ke tempat yang sangat indah dan romantis. Dalam khayalannya itu Azka bilang, kalau saya minta kamu tunjuk satu hal yang paling indah di dunia, ini, kamu pilih apa? Naila mikir sebentar, lihat sekitarnya, lalu dengan sangat yakin tangannya terulur ke arah perkotaan di bawah. Itu. Gedung tertinggi itu, yang lampunya nyala. Indah banget. Naila pun lalu balik tanya. Kalau kamu, yang paling indah di dunia, apa? Azka malah diem. Naila pun jadi heran. Kok enggak jawab? Azka pun lalu gerakin jari tangannya, menunjuk wajah Naila. Naila pun jadi makin heran. Malah tunjuk-tunjuk. Kasih tahu apa yang paling indah buat kamu. Azka sambil terus menunjuk wajah Naila lalu jawab. Buat saya satu-satunya yang paling indah di dunia ini adalah kamu. Naila jadi surprise. Naila yang sedari tadi ngelamun jadi senyum-senyum sendiri. Tak lama Azka yang sudah selesai bicara dengan Gio muncul dan jadi menatap heran Naila. Kamu sehat? Naila pun jadi kaget. Dan langsung menjerit begitu sadar jika di depannya sudah ada Azka. Azka pun karuan jadi jengkel mendengar cerita Naila. Kenapa harus teriak, kamu ngagetin saya? Naila yang masih kaget lalu jawab, bapak duluan yang ngagetin saya. Azka malah menatap Naila. Naila pun jadi salah tingkah, nggak ngomong apa-apa lagi, kebingungan bersikap di depan Azka, tapi kemudian langsung turun tangga. Azka pun jadi heran dan tanya, kamu mau kemana? Kamu harus ikut saya. Azka pun bergegas menyusul Naila dan mengajak Naila pergi. Sementara itu di tempat lainnya, Renata, Tere dan 3 orang staf sedang meeting. Mereka serius. Tere perlihatkan tab ke Renata, laporan keuangan baru saja dikirim. Manajer keuangan, anak buah Renata membuka laporan keuangan di proyektor. Sambil pegang laser buat nunjukin. Namun, saat itu HP Renata tiba-tiba bunyi. Renata pun lihat HP-nya sambil kasih kode ke stafnya untuk tunda presentasi. Staf Renata pun mengangguk. Sementara itu Renata lalu terima panggilan yang ternyata dari rumah sakit jiwa yang memberitahu ada seseorang cari Renata ke rumah sakit jiwa. Renata pun jadi makin heran dan tanya siapa orangnya karena saya nggak pernah kasih tahu siapapun soal rumah sakit tempat kakak saya dirawat. Orang rumah sakit pun lalu jawab. Kami tidak kenal identitasnya, tapi dia ngamuk. Sebentar saya kirim rekaman CCTV-nya. Panggilan pun terputus. Tak lama HP Renata bunyi lagi, ada pesan masuk dari orang rumah sakit jiwa.
Renata pun lalu melihatnya. Di rekaman CCTV terlihat Edwin dan anak buahnya yang lagi ngamuk dan mengobrak-abrik rumah sakit jiwa. Renata kaget dan langsung berdiri sambil bilang, "Maaf, saya harus pergi. Silakan dilanjutkan saja meetingnya. Nanti notulen meeting tolong kirim ke saya." Staf mengangguk. Renata pun lalu pergi sambil mengajak Tere. Tere pun mengangguk, merapikan tapnya dan bergegas mengikuti Renata. Sementara itu Azka yang masih berada di Retro Cafe membawa Naila ke mobilnya. Naila lalu tanya mau kemana. Azka sambil bukain pintu lalu jawab, "Nanti juga kamu tahu." Naila malah jawab, "Saya nggak bisa ikut." Azka jadi kesal dan langsung tanya, "Jadi nolak saya?" Naila sambil gelengkan kepala lalu jawab, "Bukan nolak. Bapak ini kumat deh kebiasaannya. Ngajak pergi pas jam kerja. Saya nggak enak sama bos saya. Shift saya masih 2 jam lagi baru selesai." Tiba-tiba terdengar suara Miko. "Nggak apa-apa kok Nai, pergi aja." "Nggak papa." Naila kaget dan langsung menatap Miko dan Gio yang ternyata sudah ada di belakangnya. Miko dan Gio pun lalu dadah-dadah ke Naila. Naila pun jadi jengkel. Sementara Azka lalu bilang, "Itu bos kamu sudah kasih izin." Namun Naila malah senyum ke Azka sambil berjalan mundur dan ikut dadah-dadah kayak Miko dan Gio. Azka pun jadi kaget. Sementara Naila lalu bilang, "Nggak ikutan ya Pak. Saya ini punya tanggung jawab, masih harus kerja. Nggak enak sama bos Miko, udah dikasih kerjaan, dibolehin tinggal di sini masak saya malah bolos mulu." Namun Gio lalu menjawab ucapan Naila, "Nggak bolos Nai. Miko udah kasih izin. Nggak perlu mikir kerjaan, tenang ada kami. Ya kan Mik?" Miko mengangguk sambil kemudian mendorong bahu Naila agar kembali mendekati Azka. Gio pun lalu ikut-ikutan dorong Naila. Naila pun jadi bete dan bilang, kenapa dorong-dorong?" Namun Gio langsung jawab, "Udah sana tuh Azka udah nungguin." Naila malah bilang, "Saya mau kerja sampai shift saya selesai 2 jam lagi baru saya ikut Pak Azka." Naila pun lalu balik lagi dan masuk ke dalam kafe. Azka pun jadi jengkel. Sementara Gio malah jadi menatap heran dikasih kelar kerja cepet, malah nggak mau. Miko pun lalu jawab, "Ajaib. Emang tuh cewek yang dijodohin ke lo." Azka yang dengar ucapan Miko langsung berdehem karena cemburu. Miko pun kaget dan jadi pucet. Saat itu juga Miko meralat ucapannya dan bergegas masuk ke dalam kafe. Sementara itu motor yang dikemudikan Devan akhirnya sampai di perumahan Mewan. Devan lalu tanya yang mana rumah Gio Wilona yang duduk di boncengan lalu asal tunjuk salah satu rumah yang ada di sana. Devan pun lalu melajukan motornya ke arah yang ditunjuk. Sesampainya di sana, Devan lalu suruh Wilona turun dan tanya satpam yang lagi jaga di depan rumah. "Gio ada di rumah Dak." Wilona malah jadi bete dan jawab, "Kenapa mesti gue yang repot? Yang butuh ketemu Gio kan lo." Devan pun jadi kesal. "Gak bisa diajak kerja sama lo." Wilona lalu jawab, "Dih malah gue yang disalahin." "Gak gue gak mau ikut-ikutan." Devan pun jadi makin kesal dan tanpa banyak omong lagi lalu turun dari motor, beranjak ke depan rumah dan langsung teriak-teriak memanggil Gio Wilona yang menunggu di atas motor. Jadi cemas karena rumah yang ditunjuknya itu emang bukan rumahnya. Gio Wilona pun turun dari motor dan mau pergi. Namun Devan keburu menghampiri dan mencengkram keras tangannya. Mau kemana lo?" "Gue mau pastiin dulu, ini beneran rumah Gio apa bukan?" Devan pun lalu menarik tangan Wilona dan mau membawa Wilona merangsek masuk ke dalam rumah. Namun satpam yang lagi jaga depan rumah langsung menghadangnya. Mau apa, Mas? Jangan sembarangan masuk." Devan pun lalu jawab, "Gio mana Gio? Gio. Keluar lo Gio." Satpam jadi bingung. Sementara Devan sambil terus menarik tangan Wilona lalu kembali mau merangsek masuk. Namun satpam kembali menahannya sambil bilang, "Itu bukan rumah Gio.
Devan pun kaget dan langsung menatap geram Wilona. Namun Wilona langsung kabur. Sementara Devan malah mau kembali merangsek masuk. Namun satpam dibantu warga lalu membekuknya. Malamnya, Azka yang masih berada di kafe lagi nungguin Naila di parkiran sambil kemudian telepon Cemara. Namun hingga sekian lama, Cemara tidak menerima panggilan. Azka pun jadi heran dan jadi teringat saat Hendra bilang, Cemara akan menikahkan Gio dengan Naila bukan dengan kamu, Azka. Azza pun jadi tertegun dan tak lama Naila yang sudah selesai kerja muncul. Azka pun lalu kantongin HP-nya sambil bilang ke Naila, lama banget. Waktu saya hilang 2 jam nungguin kamu. Naila yang gak mau disalahin lalu jawabkan saya enggak minta nunggu, Pak. Bapak yang mau sendiri. Azka tidak menjawab dan langsung pergi. Naila pun jadi tercekan dan bergegas mengikutinya sambil tanya. Kok malah jalan kaki, nggak naik mobilnya Pak Azka? Mobil ditinggal. Azka nggak jawab. Naila pun jadi makin heran. Sementara itu Gio yang ada di dalam kafe ternyata lagi ngeliatin Azka dan Naila. Gio jadi sedih dan patah hati karena biar bagaimanapun gak bisa dipungkiri jika Gio sudah mencintai Naila. Krisnandi yang ternyata ada di belakang Gio lali ikutin kemana arah pandangan Gio. Krisnandi pun akhirnya melihat Azka dan Naila yang lagi terus jalan. Krisnandi pun lalu menatap wajah Gio dan akhirnya paham apa yang terjadi sama Gio. Krisnandi pun lalu berdiri di sebelah Gio, menyikut badan Gio hingga oleng sambil bilang, dari sini pemandangannya gak asik, bikin hati kecabik-cabik. Gio pun jadi tercekat mendengar ucapan Krisnandi dan langsung bilang, apaan sih lo? Krisnandi lalu jawab, udah gak usah ngeles, isi hati lo itu terbaca dari ekspresi wajah lo. Gio pun jadi malu dan untuk menutup rasa malunya lalu bilang, sotoi lo. Namun Krisnandi malah jawab, taulah yang namanya cinta terpendam rasanya itu. Beuh sakit, broos. Lo sekarang kena batunya, kan? Dulu aja suka banget mainin hati cewek, bikin cewek patah hati, sekarang baru ngerasain kan lo. Gio pun jadi sadar dengan kesalahan di masa lalunya dan langsung merangkul Chris Rai banget. Akibatnya Chris pun jadi kesakitan. Gio pun lalu bilang, gimana pun lo sebagai teman baik gue harus bertanggung jawab ngurusin gue yang patah hati. Gue gak mau tahu lo sama Miko, kalian berdua harus bikin gue happy lagi. Krisnandi lalu jawab, iya tapi lepasin dulu. Tanpa lo minta kita pasti hibur lo. Itu kan gunanya temen. Gio pun meregangkan rangkulannya sambil kemudian kembali melihat keluar, melihat Azka dan Naila yang masih jalan bareng. Dan maaf ya guys, ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang monyong yang suka songong, suka nyolong, suka bengong, sering ononong dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan.